Halo teman-teman, selamat siang. Sekarang saya ada di rumah seorang pecinta keris. Saya tertarik ke keris ya, terutama setelah saya mendengar bahwa keris tersebut mengandung bahan yang saya cari-cari teman-teman, batu meteor. Terutama yang dipakai biasanya untuk keris itu batu meteor besi. Oke teman-teman, langsung kita temui pemilik dari keris yang berbahan batu meteor besi, dan kita akan tanya-tanya seputar sejarah dan kira-kira kemungkinan, karena saya juga nggak tahu, kita semua mencari tahu teknik bagaimana cara membuat keris era zaman dahulu teman-teman. Kemungkinan itu zaman kerajaan, saya tidak tahu juga, makanya kita harus tanya-tanya. Oke teman-teman, mari kita temui pemiliknya, yaitu Bapak Agus, seorang pecinta keris dan benda-benda purbakala. Oke Pak Agus, silakan memperkenalkan diri dulu. Pak Agus dari dinas mana atau punya komunitas apa sehingga ikut memiliki keris yang sangat langka ini. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Awal usul saya hobi di keris ini karena keris ini adalah tinggalan leluhur. Itu yang pertama, poin pertama. Jadi saya pribadi sebagai anak bangsa, apalagi khusus saya lahir ada di Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Di situ banyak sekali peradaban-peradaban kuno. Maka sebagai generasi penerus, saya ingin memahami, mengetahui apa yang dilakukan atau apa yang diperbuat oleh nenek moyang kita dulu, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita. Maka salah satunya yaitu mengetahui dan memahami sebuah bilah pusaka. Untuk itu ini kawan-kawan, ini adalah pusaka dari Mbah Buyut yang dulu ini dibikin untuk pesantikan, bukan untuk perang. Jadi harap dimengerti, pusaka ini sebenarnya bukan untuk perang. Pusaka yang model-model ada sekitar 35 cm, 38, 40 itu sebagai pusaka kewibawaan. Jadi itu. Sebentar Pak. Okay. Pesantikan sendiri dalam kosakata bahasa Indonesia itu apa Pak? Pesantikan itu adalah kewibawaan. Oh, lebih pada kewibawaan. Jadi orang yang pegang pusaka ini berarti diberi amanat, diberi mandat sebagai petinggi. Petinggi itu dalam kategori Demang. Demang itu kayak yang terkecil atau Pak Lurah. Nah, terus ada lagi Tumenggung. Tumenggung di sini seperti sekda lah, katakan sekretaris daerah. Ya. Ada lagi adipati. Adipati itu bupati. Ya. Ada lagi raja. Kalau raja itu sudah menganut sistem sebuah wilayah yang besar. Seperti itu. Bagaimana kalau patih Pak? Patih itu kan wakil dari raja. Ya. Yang membawai segenap tumenggung, adipati, senopati dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, terus kaidah dari keris ini apa sebenarnya? Kaidah ini adalah menunjukkan historis seseorang, dalam wibawa seseorang, untuk mengetahui sejauh mana tingkat petinggi, tingkat kewibawaan seseorang itu. Nah, contoh seperti ini, ini keris Demang. Ini kerisnya keris lurah, kalau bahasa zaman sekarang kepala desa. Iya. Ini yakni tilam UB. Ini namanya tilam. Tilam itu jenis apanya Pak? Tilam itu jenis dapurnya. Oh, dapur tilam. Nah, tilam itu biasanya dipakai untuk wibawa seorang
Demang atau seorang kepala desa. Oh gitu. Saya buka nggih. Oke Pak, monggo Pak. Ini bentuknya. Oke. Ini dapurnya tilam. Jadi tilam itu lurus, sederhana, amat sangat sederhana sekali dalam bentuknya. Nah, di sini menampakkan bahwa kesederhanaan inilah kita bisa tahu dari filosofis keris ini. Ada lagi keris yang raja, buat raja itu ada lagi. Jadi semakin tingkat kewibawaannya semakin tinggi, maka filosofis kerisnya akan semakin, dalam hal seni, akan semakin tingkat lebih tinggi lagi. Ini namanya tilam, pamornya lintang kemukus. Pamor itu yang mana Pak? Ini pamor. Oke. Ini pamor lintang kemukus. Oh, jadi di sini iya, iya. dia bulat. Nah, di dekat ada namanya ada. Ini bulat terus ke atas. Ini namanya pamor lintang kemukus. Oh, pamor itu berarti motifnya. Motif. Oke, pamor motifnya. itu motif lintang kemukus. Itu filosofisnya ada banyak sekali. Nah, jadi tidak bisa saya kupas satu-satu. Cuman biar tahu saja untuk sementara, biar tahu saja ini dapur tilam. Iya. Pamornya lintang kemukus. Seperti itu. Ini kerisnya era Mataram. Oh, era Mataram. Iya. Era Mataram. Ini biasa dipakai sebagai bentuk kewibawaan Demang atau kepala desa. Itu era Mataram zaman Sultan siapa Pak? Era Kira-kira. Mataram ini zaman PB. Pakubuwono. Pakubuwono. Ini. Ya. Pakubuwono berapa Pak? Pakubuwono 7. Pakubuwono 7. Sudah ya? Oke, iya iya. Ada lagi. Oh, sebentar Pak. Nggih. Kira-kira pembuatannya dulu gimana itu? Pembuatannya Dan bahan juga, bahan bilahnya itu. Kalau keris itu dibagi beberapa macam bahan. Enggak, yang Anda pegang sekarang ini. Ya, Nah, ini ya, ini. yang ini ya. Ini bahannya, saya buka kembali. Ya. Ini bahannya ada besinya. Oke. Ini besinya besi walulin namanya. Oh, besi walulin. Nah, yang tengah ini pamornya ini adalah meteorit. Nah, itu dia yang saya cari, Pak. Nah, ini pamor meteorit. Jadi ya. ini kan diwarang. Namanya warangan itu untuk supaya keris ini tidak aus. Diwarang itu. Nah, kalau ini aslinya tanpa warangan, maka akan menunjukkan besinya sendiri, meteoritnya sendiri. Seperti itu. Nih, yang putih ini loh. Oh ya, ya, Nah, ya. ini meteorit itu. Oke, ini meteorit. Jadi itu. Ya. Nah, kalau kita ngomong bicara ricikan panjang ini, panjang. Ini yang gonjo, ini namanya gonjo. Oke. Nah, kalau ini les gusen, ini les gusen. Nah ya, kalau ini namanya bilah, ini bilah. Iya. Di sini yang pucuknya ini namanya nyujen sate. Oh, nyujen sate. Jadi banyak sekali. Ada 36 ricikan. Nah, ketika pembuatannya ini, Yeah. itu metode yang dipakai seperti apa, Pak? Metodenya Pembakarannya misalnya. dari empu ya. Kalau kita bicara di empu, metodenya adalah gini. Empu zaman dulu dengan penempaan sekarang berbeda. Karena kenapa pembikinannya sampai 1 tahun, sampai 2 tahun? Dikarenakan ketika dilipat ditempa itu kan lipatan, namanya Iya. weight. Oh, gitu. Lipatan itu namanya weight. Jadi ada weight 1, weight 3, weight 7 yang ganjil. Weight 11, ketika ditempa 11, maka ditempa lagi, dibakar lagi, ditempa lagi sampai lipatan-lipatan itu sampai ada yang 10.000 lipatan, 18.000 lipatan. Wih. Bahkan yang paling bagus itu 300.000 lipatan. Ih, gila. Itu. Nah, dari lipatan itu untuk memasukkan batu meteorit itu biasanya di lipatan 11, di lipatan 3, di lipatan 7, bahkan yang ganjil.
Itu dimasukkan, dilipat lagi. Begitu dilipat, dibakar lagi, ditempa lagi, dimasukkan kembali seperti itu. Itu namanya wet. Wet 1, wet 3, wet 5, wet 7 dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan kira-kira untuk meleburkan antara meteorit tadi dengan besi untuk menyatu itu dibutuhkan berapa derajat, Pak? Kalau hitung-hitungan metalurgi hari ini gitu ya, ilmu-ilmu metalurgi hari ini. Kenapa antiknya dari penempaan ini begitu historis dan antik ya, menjadikan sebuah kenangan. Yang dimaksud kenangan di sini adalah orang zaman sekarang belum bisa untuk meniru di zaman empu dulu. Kalau empu dulu itu melebur besi itu di 10.000 derajat Celcius. Wow, 10.000 derajat Celcius. Sedangkan di Jerman peleburan untuk uranium yang dilebur itu cuma 8.000. Wis, maksimal itu. Maksimal. Itu di Jerman. Iya, di nuklir. Wis, gila. Di nuklir itu 8.000. Ah, ini di era Jawa Timur banyak empu yang ada di sini. Itu 10.000 dengan peralatan sederhana. Iya. Nah, inilah dari sini kami penasaran. Gitu. Kami penasaran kenapa sih orang menyatakan ini mohon maaf terbesit dari apa yang menjadikan pelajaran. Ini terbesitnya di sini. Kenapa orang sekarang itu hanya berkutat pada itu ada jinnya? Oh ya ada kodam. Ada kodam, ya. Urusan kodam, jin dan lain sebagainya biarkan serahkan pada yang atas. Iya. Kalau kita histori seninya yang kita pelajari begitu spek, begitu sempurna. Dan itu mungkin saya pribadi belum mampu untuk membuat seperti ini. Iya. Nah inilah dari situ. Jadi terbesit sekali lagi, terbesit dari kilah keris itu identik dengan jin, keris itu identik dengan kodam. Kekuatan mistis misalnya. Kekuatan mistis itu biarkan mereka yang tahu. Kalau saya pribadi, saya taunya di artnya, di seninya, estetikanya. Oke. Gitu. Monggo apalagi yang mungkin kalau ada istilah pamornya itu tadi ada rekan, ada satunya lagi tiban, Pak ya. Nah, itu yang seperti apa itu, Pak? Ini termasuk tiban apa rekan, Pak? Ini termasuk pamor, ini pamor rekan. Oh, rekan. Kenapa pamor rekan itu? Pamor rekan itu adalah pamor desain. Oh. Jadi empu dulu mendesain. Nah, ketika ada filosofis, kita kembali kepada filosofis ya. Iya. Filosofisnya Lintang Kemukus itu kan bahasa Lintang Kemukus itu kan meteorit, batu yang berekor. Namanya Lintang Kemukus itu batu yang ngalih. Nah, yang pindah ya. Yang pindah, lintang yang ngalih itu yang berekor itu yang. Oh, semacam komet gitu, Pak. Iya. Iya. Ya, jadi seperti itu. Lintang Kemukus atau meteor, Pak ya. Komet. Nah, dalam dunia hari ini kita belajar meteorit juga, Pak. Ya. Komet itu bisa jatuh ke bumi? Bisa. Ya, oke. Dan kira-kira apa berupa seperti meteorit besi saat ini? Ini mungkin ada saya ngomong seperti ini tentang masalah pembabaran meteorit. Kenapa meteorit sampai masuk kepada hubungan erat dengan pusaka? Kemungkinan sudah di sana itu banyak orang yang mengerti. Cuman secuplik saja. Oke. Ketika meteor jatuh ke bumi menjadi meteorit. Itu orang zaman dahulu kala, nenek moyang kita tidak mengerti tentang batu itu apa, ya. Iya. Terus itu benda bagaimana. Tapi ketika dia tahu jatuhnya, ini dikatakan dewa. Oke. Batu yang bertuah. Kenapa harus ada di pusaka batu itu? Karena pusaka ini sekali lagi ini bukan untuk perang. Pusaka ini untuk wibawa. Identiknya zaman dahulu
Kenapa disatukan dengan ini agar wibawa dari langit juga ikut. Oh, filosofinya begitu Filosofinya jadi Pak ya. seperti Iya itu. iya iya. Ngoten. Jadi kemungkinan masih banyak kaidah-kaidah yang lebih dari saya, banyak sekali teman-teman yang tahu. Cuman secuplik biar masyarakat mengerti apa sih filosofinya dari lintang kemukus, dari batu meteorit kok bisa disatukan di pusaka kayak seperti itu. Jadi untuk kewibawaan sebenarnya seperti itu. Wah mantap, keren sekali teman-teman. Kira-kira ada yang diceritakan lagi enggak Pak tentang Ini keris ini? yang ini untuk kewibawaan dari tingkat kepala desa Kepala desa. Demang. Oke. Ada lagi yang tingkatnya Tumenggung. Yang Tumenggung itu bisa masuk adipati, bisa masuk gubernur. Oh kelasnya ya. Kelasnya ini. Jadi kelasnya di bawah dari patih. Oh di bawah pati. Nih. Ini ya. Nah, Sebentar Pak. Tolong dimasukkan lagi. Dimasukkan lagi. Kenapa harus ditempelkan ke jidat ya? Ya. Terus ini mungkin masuk ke tata cara mengeluarkan keris dari Iya, warangkanya. Betul. Nah, coba diulang lagi Pak. Nah, Kenapa harus seperti itu? Untuk mengeluarkan dari sarungnya, kita sama aja menghormati, bukan menyembah. Oke Pak. Ya. Menghormati bahwa ini kan pusaka, saya ulang sekali lagi, pusaka ini untuk kewibawaan. Jadi zaman dahulu empu-empu kita, nenek moyang kita mendesain itu untuk wibawa. Alangkah baiknya seperti saya generasi muda sekarang ya menghormati dengan cara ini bukan menyembah loh. Ini Iya bukan iya. menyembah. Oke. Tapi ini merupakan Penghormatan. toleransi, menghormati karya cipta nenek-nenek moyang dahulu. Oke. Seperti itu. Nih ya, saya buka ya. Oke Pak. Oh begitu. Itu cara mengeluarkan teman-teman. Jadi tidak sembarangan Ini ya. cara agak- mengeluarkan itu bukan strek gini. Oke. Ini yang di Jadi warangkanya yang ditarik. warangkanya yang ditarik. Oke, memang begitu teman-teman ya. Cara mengeluarkan Ini sengkelat. bukan sembarang. Sengkelat itu apa Pak? Sengkelat ini Pamor. Ah, Bukan. banyak historisnya. Nah, ke episode yang lain nanti saya babar itu masalah Oke. sengkelat. Yang penting ini dapurnya sengkelat, eluknya itu 13. Oke. Nih Ngitungnya Pak. 1, Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Ada lu 13. Lu Lu itu 13. artinya belokan atau apa-apa? Ini namanya lo itu keris itu kan ada yang lurus dan ada yang lo. Dalam artian di sini kalau yang lurus ini eranya sebelum lo. Oh, lebih tua lagi Lebih berarti. tua lagi ini Iya. ini nyangkut masalah seni. Nah, tapi kalau lo-nya itu dibagi menjadi juga ganjil. Mulai dari 3, 5, 7, 9, 11, 13. Di atas itu ada enggak Pak? Ada 2, 15, 17 ada. Wih. Bahkan 29 aja. Itu Ada. termasuk sudah keris perang. Oh, panjang sekali Yang ya. panjang itu keris perang. Begitu. Nah, Mm-mm. yang 13 ini biasanya dipakai Tumenggung. Iya, iya. Bukan dipakai Demang, dipakai kalangan rakyat, bukan. Untuk Tumenggung, kewibawa Tumenggung. Gitu. Jadi setiap keris itu tidak dibikin massal Pak ya? Tidak. Desainnya ada sendiri. Oh gitu. Ini yang lebih antik di sini kalau menurut seninya. Apa Di itu sini Pak? pamornya bukan pamor tempel tapi pamor timbul. Hmm. Dan ini sulit pembikinannya. Sebentar saya dekatkan Iya. biar teman-teman tahu. Ini pamor timbul ini. Oh gitu. Nah, ini pamor timbul. Timbul semua seperti di tatah teman-teman. Ya, dipahat. Dipahat, Ya. dipahat. Tapi kalau dipahat nggak mungkin. Soalnya bagaimana cara untuk memahatnya? Ini tempahnya tempah yang super sudah. Iya. Kalau saya cuman estimasi, ini tempahan 300.000 lebih ini tempahannya. 300.000 apa Tempahan. Pak? Lipatan. Iya, lipatan. Oke. Ini pembikinannya nggak mungkin hanya 1 tahun. Ini.
Satu keris ini. Satu keris ini. Wih. Bisa sampai 1,5 sampai 2 tahun. Seperti itu. Saya dengar yang jenis ini bahannya full meteorit. Apa Full, benar, Pak? Betul. Full meteorit. Wih, teman-teman, Ini bisa kita dilihat. menemukan sebentar, Pak. Ya. Saya mau ngomong ke teman-teman ini. Kita ketemu dengan keris yang berbahan full meteorit, teman-teman. Mantap ini. Nah, yang berkilat itu, teman-teman. Ini meteorit besi nih, Pak ya. Ya, meteorit besi. Oke, dilanjutkan, Pak. Nah, ini meteorit untuk pusaka biasanya itu ada di mesosiderite. Oh, mesosiderite. Nggih, meteorit besi yang ada di mesosiderite, bukan yang iron mutlak. Oh, gitu, Pak. Ya. Jadi mesosiderite. Jadi masih ada belentong-belentong. Kalau bahasa apa belentong-belentong itu? Totol-totol lah. Oh, tol. Itu mesosiderite. Bukan palasit. Kalau palasit lebih banyak olivnya. Ada kristalnya ya. Ada kristalnya. Oke. Kalau ini mesosiderite. Mesosiderite. Jadi Mesosiderite masih masuk ke meteorit batu berbesi, Pak. betul, Besi berbatu ya. Betul. Tidak mutlak besi. Oh, gitu. Ya, Oh, tapi saya tadi ngomong ke teman-teman tidak masalah. full Tidak masalah. full Kalau meteorit yang besi, Pak. ini baru meteorit besi. Oh, yang ini. Ya, meteorit mutlak besi. Kalau yang ini mesosiderite. Oh, mesosiderite. Berarti masih ada campuran besinya ini. Nah, ini makanya gini, ini ngapunten. Iya. Nah, gini. Kadang-kadang orang menilai, oh itu meteorit. Dari mana bentuk meteoritnya? Dari mana kilahnya? Nah, sedangkan meteorit besi itu harus disatukan dengan besinya. Baja. Iya. Itu bisa, tapi kalau mesosiderite tidak bisa protol. Oh, gitu. Gitu, tidak bisa disatukan dengan baja. Makanya ini full mesosiderite ini. Iya. Jadi tidak mengandung besi sama sekali ini, Pak. Atau Ya baja? namanya meteorit kan ada pengandungan besi toh, Pak. Enggak. Di luar dari meteorit besi. Hah? Jadi misalnya kita dapat meteorit besi 1 kilo, ya. Oh, ya, Dibikin tanpa ditambahi dengan dengan besi dari luar meteorit itu, enggak. tidak bisa, Pak. Oh, langsung yang dari yang Oke. sekilo tadi itu ya. Seperti Kiai Pamor yang ada di Prambanan. Prambanan. Oke. Itu kan mesosiderite. Oh, mesosiderite itu. Bukan full meteorit besi full, bukan. Oh, gitu. Mesosiderite. Nah, mesosiderite yang di Prambanan itu bisa dibikin ini. Oh, gitu ya. Yeah. Kalau fullnya biasanya kalau the core, saya bilang intinya. Inti, ya. Core. Ya, meteorit besi kecil. tadi itu, iya. Itu kecil-kecil. Gitu, Nggak Pak. besar. Mesosiderite bisa sampai 1 kilo, 1,5 kilo. Tapi kalau yang ironnya, yang mutlak itu paling seginilah. Ini. Ya, kira-kira 1 kiloan itu. Ya kurang lebih 1 kilo. Iya. Nah itu kalau itu harus ada pendampingannya. Sedangkan besi di zaman dahulu itu dibagi menjadi 36. Saya kurang paham itu. Wis. Ada besi ngangkang, ada besi walulin, karang kijang dan lain sebagainya. Wis. Nah itu nanti percampurannya dari besi walulin, besi ngangkang, besi karang kijang dicampur meteorit core tadi yang besi itu baru bisa. Tapi kalau mesosiderite ya seperti ini, gitu. Iya. Saya pikir tadi itu dari core-nya ya. Bukan. Ini menampakkan jiwa seninya yang paling tinggi. Kalau yang ini, kenapa jiwa seni tinggi? Karena ini dibikin dipakai sama Tumenggung ke atas. Nih, mulai dari ini, ya, dari apa? Dari ilat gajah. Oh, ada ilat gajah itu. Terus ini kepet, ini namanya kepet-kepet. Gonjo itu, bukan? Nah, ini iya dari gonjo yang ada rongdonya ini. Oh, rongdo. Nah, ini kepetan namanya. Nah, ini kan menampakkan bahwa jiwa seni yang paling dalam ini. Iya. Nah, kalau yang lain tadi yang tilam itu enggak ada, lolos. Lurus saja ya. Lurus saja. Oh, mengenai seperti dipahat ini kira-kira dulu bikinnya kayak apa, Pak? Ini kalau menurut saya estimasi. Iya. Jadi saya kan
orang zaman sekarang. Cuman saya menilai dari ini ketika peleburan sampai 10.000. Jadi 10.000 derajat. Pakai colet saja. Dicolet. Gitu. Jadi dicolet-colet, entah itu pakai apa saya kurang paham. Cuman ini dicolet. Kalau di tempat seperti ini nggak ada, nggak mungkin. Bentar, saya dekatkan supaya teman-teman tahu semua. Wow, ini teman-teman. Ih, gila. Ini mau ditata gimana kalau udah gini, teman-teman? Betapa indah dan sulitnya pembuatannya ya. Nah, ini langka ini. Ini sangat langka. Langka banget. Ini era kapan, Pak? Eranya ini Majapahit punya. Majapahit. Ya, karena sogokan. Oh, penanda Majapahit itu ada sogokannya. Yang mana sogokan itu, Pak? Nih. Oh, yang itu. Itu Majapahit. Majapahit era Raja Eranya siapa, Pak? estimasi ini ayam muruk. Oh, zaman Hayam Wuruk. Ya. Terus kalau kemungkinannya saya juga tidak tahu ini. Pembuatnya siapa, Pak? Empu siapa? Empunya kalau sengkelat itu kan empu supo. Oh, Empu Supo. Empu supo Mandrani. Supo Nah, Mandrani. jadi ya bentuknya sudah ada dapurnya, dapur sengkelat begini nih. Ini tidak ada lain di kerajaan manapun tidak punya. Yang punya cuma Empu Supo Mandrani. Nah, kalau zaman kerajaan Majapahit gelarnya Lurah Empu atau kepalanya Empu. Kepala Empu seluruh Majapahit. Seluruh Majapahit. Wih. Ini Kak, ini. Oh, mantap Nah, teman-teman. biar kawan-kawan mengerti semua. Nih. Ini langka ini. Ya. Kerisnya keris langka. Kira-kira Empu Supo Mandrangi. Nggih. Mandrangi apa Mandrani? Mandrangi. Oh, Mandrangi. Membuat keris semacam ini berapa banyaknya? Kalau itu sejarah Adipati Blambangan itu kan pernah mengambil pusaka di Majapahit. Iya. Yang diambil kan Kiai Sengkelat. Itu saja. Iya. Dan Akhirnya tidak ada yang untuk lain. mengetahui yang diambil ini dibikinlah replika. Oh, iya. Yang asli itu keambil, yang replikanya itu baru dikasihkan Adipati Blambangan. Dia membuat ada 3. Nah, Oh ya. jenisnya harus timbul. Iya. Nah, ini yang tidak pernah disadari oleh kawan-kawan. Jenisnya harus timbul, bukan tempel, bukan tempa, ini timbul ini. Gitu. Nah, saya ngomong keris ini keris mana? Sebenarnya ini keris Majapahit tapi yang ada di Belambangan punya. Oh, Belambangan. Bukan Mataram ya? Bukan. Iya. Seperti itu, nggih. Ah, ini kira-kira replika apa aslinya, Pak? Yang ini. Ini bukan replika. Kalau bahasa replika, dia dari tangan empu sendiri membuat beberapa pusaka untuk mengelabui yang yang dicuri di Majapahit. Kalau replika kan berarti kan sekarang. Ini zaman dulu sudah. Gitu loh. Untuk mengelabui. Gitu. Ini loh saya punya pusaka sengkelat. Akhirnya Adipati loh kok banyak sengkelatnya. Yang asli dibawa oleh Empu Supo. Dulu Empu gitu. Supo gelarnya masuk ke sini untuk cari pusaka yang dicuri namanya Empu Pitrang. Bukan Empu Supo, menyamar menjadi Empu Pitrang. Oh, gitu. Empu Supo menyamar menjadi Empu Pitrang untuk mencari Kiai Sengkelat ini. Sengkelat seperti ini. Oh, gitu. Jadi ini yang dicari oleh Empu Supo, bukan? Bukan. Yang sudah dibawa di Majapahit yang sudah diambil. Ini bikinan Empu Supo. Iya. Tapi ini bukan replika loh ya. Untuk mengelabui. Kalau bahasa sini ngomong replika lah. Iya. Untuk mengelabui beberapa jenis itu keris ini yang sama, maka dikasihkan kepada Adipati. Lah saya punya ini sengkelat. Loh kok sengkelat banyak? Ya ini yang bener sengkelatnya ini. Akhirnya yang itu dikasih Gitu. Terus yang asli kemana sekarang, yang Pak? asli tetap ada di Majapahit. Oh, di Majapahit. Di Trawulan. Oh, di Museum Trawulan. Iya, betul. Oke. Ini kawan. Tapi dari sekian replika itu kira-kira yang masih
eksis atau dipegang atau dikoleksi oleh orang berapa Pak kira-kira Pak? Aduh, enggak banyak limit ya, terbatas. Iya ya, limited Kalau edition. saya limited edition, kalau saya tahu itu pembikinan pusaka Sengkelat itu yang saya tahu cuma aja ada 5. Oh, itu yang 5. saya tahu deh. Tetapi beredar di kabar itu 3. Gitu loh. Mantap teman-teman. Dan ini jarang sekali menemukan yang timbul begini, jarang. Jadi di seluruh dunia cuman ada 5 atau 3 ya? Ya, betul. Kian bener-bener langka teman-teman. Nah, langkanya sekali lagi bukan tempat tempel. Ini timbul. Ya, itu loh ya. langkanya di situ. Oke, bagus. Saya kira kita bicara keris yang berbahan meteorit itu dulu. Ya, satu saat nanti kalau ada koleksi lain boleh kita bicara lagi. Oke teman-teman, sekian saja dulu pertemuan kita dengan pecinta seni, terutama keris ya, dan beberapa benda purba kala yang lain, yaitu Pak Agus. Kita akan ketemu lagi nanti suatu saat. Semoga ini memberi pencerahan, memberi edukasi tentang benda-benda purbakala milik bangsa kita yang sangat adiluhung. Karena di Jerman sendiri untuk membuat keris atau memanaskan besi sampai 10.000 derajat lewat reaktor nuklir pun belum mampu. Mereka hanya mampu pada 8.000 derajat. Itu menjadi titik poin kita teman-teman, bahwa kebudayaan bangsa Indonesia terutama Jawa sangat tinggi, bisa melebur besi sampai 10.000 derajat Celcius dengan alat yang sangat sederhana dan menghasilkan benda seni yang bernilai sangat tinggi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi nanti pada toko-toko yang lain dan temuan-temuan atau koleksi-koleksi yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa.